Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya. Biasanya kita tatap muka, tapi mulai hari ini kita akan melakukan perkuliahan secara online karena adanya virus pandemi COVID-19. Jadi berdasarkan edaran kampus dan seluruh Indonesia kayaknya kita harus stay at home. Baik, untuk mata kuliah viktimologi hari ini kayaknya lampunya terlalu terang, gimana ya? Saya akan membicarakan tentang dua model perlindungan terhadap korban, atau disebut juga sebagai pemberdayaan korban di dalam sistem peradilan pidana. Suara saya serak nih. Nah, ada dua model yang dikenal dalam rangka perlindungan terhadap korban itu. Yang pertama adalah procedural right, atau dikenal juga dengan model hak-hak prosedural. Yang kedua, the service model atau model pelayanan. Nah, untuk model hak prosedural ini antara lain dia memungkinkan adanya partisipasi aktif dari korban. Partisipasi aktif dari korban di dalam sistem peradilan pidana. Misalnya si korban bisa mengajukan tuntutan pidana sendiri, atau dalam hal ini membantu jaksa dalam melakukan tuntutan. Kemudian si korban juga punya hak untuk dihadirkan dan didengar di dalam setiap proses tahapan peradilan. Bahkan ketika lapas akan mengeluarkan lepas bersyarat, si korban memiliki hak untuk diminta konsultasi oleh lapas. Nah, kebayangkan kalau di kita seperti itu. Nah, tapi intinya model hak prosedural ini memberikan hak-hak yuridis yang luas kepada korban untuk menuntut dan mengejar kepentingannya dalam sistem peradilan pidana. Nah, kuliah lalu kita sudah bilang bahwa dalam perspektif retributive justice yang hari ini berlaku di Indonesia, korban tidak seperti itu. Sehingga Indonesia jelas tidak menganut model hak-hak prosedural atau the procedural right. Disinyalir model ini memiliki keuntungan dan kelemahan. Misalnya kelemahannya dengan keberadaan korban yang tadi bisa didengar dan diminta konsultasi, itu dianggap secara emosional akan memberikan hal dampak ataupun pengaruh buruk terhadap proses peradilan, sehingga ada subjektivitas di situ begitu. Tetapi keuntungannya adalah salah satunya hakim bisa langsung menerima informasi dari korban seperti apa kejadiannya, karena korban di situ berposisi sebagai korban, bukan hanya sebagai saksi. Yang kedua yaitu model pelayanan atau the service model. Nah, ini diperlukan sebuah standar baku yang dibuat oleh sistem, dalam hal ini subsistem peradilan pidana, yang berkaitan dengan korban. Nah, standar baku itu sebetulnya untuk pembinaan terhadap korban kejahatan. Misalnya, polisi harus memiliki standar baku dalam hal ketika melakukan penyelidikan dan penyidikan, bagaimana memberikan notifikasi ataupun pemberitahuan kepada korban, sudah sampai mana perkara yang berjalan itu, sudah sampai mana korban itu bisa diberikan informasi apa gitu terkait dengan laporan dari si korban tadi. Termasuk ketika misalnya jaksa dalam rangka penanganan perkara, apakah si korban bisa terlibat di dalam proses penuntutan atau dan lain sebagainya, atau sebetulnya tidak mengarah ke sana, tetapi bagaimana si jaksa memberikan informasi terhadap korban begitu dalam hal penanganan perkaranya. Kemudian ada juga terkait dengan restitusi sebagai sanksi yang memang diberikan kepada korban
restitusinya maksudnya, tapi sanksi untuk membayar restitusi itu diberikan kepada pelaku. Nah, ini di dalam peradilan tentu saja notifikasi ini harus diberikan kepada si korban, atau bagaimana sih standar bakunya agar si korban mendapatkan restitusi itu harus seperti apa gitu dan sebagainya. Nah, sehingga secara sehingga dalam model pelayanan ini korban memang sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan aparat penegak hukum. Nah, oleh karena itu di dalam model pelayanan kerjasama yang baik antara subsistem peradilan sangat diperlukan. Nah, ini keuntungannya, ini bisa menjadi keuntungan dan kelemahan. Jika standar baku dalam hal pemberian perlindungan terhadap korban itu ada di dalam setiap subsistem dan itu berjalan dengan baik atas kerjasama yang baik, maka akan memberikan keuntungan kepada korban. Tetapi kelemahannya, jika masing-masing subsistem itu tidak memiliki standar yang baku dalam memberikan pelayanan terhadap korban, maka itu akan menjadi kelemahan karena korban tidak akan mendapatkan perlindungan. Misalnya ketika si polisi ingin memberikan perlindungan kepada korban berupa notifikasi informasi terkait dengan proses jalannya perkara, tapi kemudian lapas merasa tidak perlu untuk memberikan notifikasi terkait pelayanan atau terkait pelayanan terhadap korban, misalnya lepas bersyarat dan sebagainya, atau dia mau bebas atau udah sampai mana, maka tentu hal itu tidak memberikan pelayanan yang secara menyeluruh dari subsistem peradilan. Atau misalnya ternyata si korban ketika ingin mendapatkan restitusi, maka dia harus mengajukan dulu kepada LPSK misalnya, tapi ini tidak diketahui oleh korban. Nah, standar baku ini menjadi penting dalam hal ketika si korban ingin diberikan pelayanan. Nah, kalau misalnya melihat peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terkait dengan pemberian pelayanan ini atau prosedur mengajukan perlindungan korban, maka Indonesia cenderung menganut model pelayanan, tapi juga menganut model hak prosedur. Lebih cenderung lebih banyak model pelayanan karena sekarang sudah muncul standar-standar pelayanan atau sistem prosedur pelayanan sebagaimana harusnya terhadap korban. Misalnya di dalam PP tentang mekanisme pemberian restitusi dan kompensasi diatur bagaimana seharusnya korban melakukan apa ketika dia ingin mendapatkan perlindungan. Nah, itu tadi dua model perlindungan di dalam teori, yaitu the procedural right dan the service model atau model pelayanan yang secara teori bisa digunakan di dalam memberikan pelayanan terhadap korban. Dan silakan saudara kaji, saudara amati Indonesia menganut model yang mana dan model mana yang memang cocok untuk Indonesia. Nah, untuk sesi ini sampai di sini saja. Mau nyanyi dulu nggak? Gak usah kali ya, dengerin aja video selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu datang saat kau tak dengan dia.